Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Selviani dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari IAIN Samarinda akan memaparkan hasil observasi yang telah saya lakukan di SMK Utama Al-Jabal Nur Sambuja untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang profil SMK Utama Al-Jabal Nur Sambuja. Jadi, SMK Utama Al-Jabal Nur Sambuja ini adalah satu-satunya sekolah kejuruan yang berbasis agama Islam yang ada di Sambuja. Sekolah yang terletak di Sungai Seluang, Kecamatan Sambuja ini berdiri pada tahun 2008 dan didirikan oleh Haji Hasanuddin. Sekolah ini memiliki 4 jurusan, yaitu otomotif, perbankan, perkantoran, dan teknologi hasil pertanian. Selain itu, SMK Utama Al-Jabal Nur Sambuja juga memiliki 5 ekstrakurikuler, yaitu voli, pramuka, palang merah remaja, pencaksilat, dan juga paskibraka. Visi dan misi SMK Utama Al-Jabal Nur Sambuja. Visi dari SMK Utama Al-Jabal Nur adalah menjadikan SMK Utama Al-Jabal Nur Sambuja sebagai penghasil lulusan terampil, profesional, mandiri, dan berakhlak mulia. Misi dari SMK Utama Al-Jabal Nur Sambuja adalah menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, menjadi sekolah yang siap berprestasi dan bersaing secara nasional maupun internasional, melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara aktif, sistematis, dan berkesinambungan. Selanjutnya adalah perkembangan SMK Utama dari awal berdiri hingga saat ini. Pada awal berdirinya SMK Utama Al-Jabal Nur hanya memiliki 70 siswa, dan kini telah bertambah menjadi 136 siswa, dan pada awalnya guru yang mengajar di sekolahan tersebut hanya ada 10 orang, dan kini telah bertambah menjadi 20 orang. Dulu ruangan untuk belajar dan untuk praktek sangatlah terbatas. Fasilitas yang kurang memadai tentunya akan membuat sistem pembelajaran yang dilakukan di sekolahan tersebut kurang maksimal. Kini, SMK Utama Al-Jabal Nur Sambuja telah memiliki beberapa gedung khusus untuk praktek dan juga alat-alat atau fasilitas-fasilitas yang telah memadai sehingga proses belajar mengajar dapat dilakukan secara maksimal, aman, dan nyaman. Kendala yang dihadapi oleh SMK Utama Al-Jabal Nur pada awal pembangunan adalah fasilitas pembelajaran yang sangat terbatas. Persyaratan dari pemerintah untuk mengembangkan pendidikan di daerah pedesaan ini dirasa sangat sulit karena sangat berbeda dengan di daerah-daerah perkotaan. Contohnya seperti jumlah siswa yang ditentukan oleh pemerintah belum tentu dapat dicapai oleh sekolah-sekolah pedesaan karena di daerah pedesaan penduduknya atau orang tua lebih mengutamakan untuk anaknya dapat bekerja di kebun dibandingkan dengan menempuh pendidikan. Kendala seperti inilah yang membuat sekolah menjadi terhambat karena ada beberapa syarat-syarat yang diberikan oleh pemerintah yang sulit untuk dipenuhi oleh sekolah-sekolah yang ada di pedesaan. Berikutnya adalah kurikulum yang telah digunakan di SMK Utama Al-Jabal Nur Sambuja. Dari awal berdiri hingga saat ini, SMK Utama Al-Jabal Nur Sambuja telah menggunakan 2 kurikulum, yaitu kurikulum KTSP 2006 dan juga kurikulum 2013. Menurut pendapat salah satu guru di sekolah tersebut, penggunaan kurikulum 2013 ini menuntut agar siswa dapat belajar lebih aktif dalam setiap mata pembelajaran. Pada kurikulum ini, guru lebih banyak menggunakan media elektronik untuk membantu dalam pembelajaran, contohnya seperti LCD, dan guru juga lebih banyak praktek dibandingkan dengan materi. Sistem pembelajaran selama pandemi COVID-19 di SMK Utama Al-Jabal Nur Sambuja. Untuk praktek mata pelajaran kejuruan yang tidak bisa dilakukan secara online, maka siswa akan melakukan praktik tersebut di sekolah, tetapi tetap memenuhi protokol kesehatan yang telah diberikan oleh pemerintah. Kendala yang dihadapi selama menggunakan kurikulum 2013 dan juga selama pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, siswa yang terbiasa menjadi pendengar
kini harus belajar untuk menjadi siswa yang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, siswa yang aktif dalam pembelajaran maka akan terlihat semakin unggul, sedangkan siswa yang tidak aktif maka akan semakin tertinggal. Yang ketiga adalah pada masa pandemi seperti ini, ada beberapa siswa yang tidak memiliki handphone dan juga laptop. Tentunya hal ini akan sangat mengganggu dan menghambat pembelajaran, karena siswa akan sangat tertinggal informasi yang telah diberikan oleh sekolah dan juga tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Yang keempat, pembelajaran secara online ini dirasa kurang efektif karena ada beberapa siswa yang harus belajar di tempat-tempat yang kurang tepat dan juga memiliki beberapa gangguan seperti tempat yang ia gunakan ini ribut atau terkendala jaringan, sehingga materi yang diberikan oleh guru ini tidak tertangkap sepenuhnya oleh siswa dan siswa menjadi tidak memahami apa yang dijelaskan oleh gurunya. Jadi itu tadi hasil observasi yang telah saya lakukan di SMK Utama Al-Jabal Nur Samboja. Terima kasih telah mendengarkan dan melihat video observasi saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.